nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan Pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Dan itu karenanya saya yakin betul bahwa nama ini mengerucut kepada Pak Yudo Margono. Saya 99,9% yakin bahwa kemarin dipanggilnya beliau oleh Pak Pratik itu adalah tanda-tanda bahwa beliau akan yang menjadi dipilih menjadi Panglima TNI. Dan sekali lagi lepas dari itu memang saya merasa Presiden pasti akan memenuhi komitmennya saat awal betul-betul mewujudkan poros maritim dunia dan bagaimana kita menjadi mencapai apa yang kita cita-citakan dalam konsep nawacita Presiden. Atas disetujuinya Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC, dan tentu dengan pengharapan penuh semoga beliau bisa mengemban amanah ke depan sebagai Panglima TNI dengan baik. Komisi 1 DPR setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI. Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Persetujuan itu diputuskan usai Komisi 1 DPR menggelar fit and proper test Yudo sebagai calon Panglima TNI pada Jumat 2 Desember 2022. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi Komisi 1, maka Komisi 1 DPR putuskan setujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, kata Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid di gedung DPR Senayan. Poin kedua memberikan persetujuan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, sambungnya. Yudo Margono merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR. Saat menjalani fit and proper test, Yudo didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tak ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat fit and proper test Yudo berlangsung. Yudo menyebut Andika sedang ada kegiatan lain. Visi misi Yudo Margono jika terpilih jadi Panglima TNI adalah menguatkan alutsista hingga tindak tegas prajurit arogan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI yang digelar oleh DPR RI pada Jumat 2 Desember 2022. Yudo merupakan calon Panglima TNI Tunggal yang diusulkan oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun akhir bulan ini. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Yudo menyampaikan visi dan misinya jika kelak terpilih sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Apabila nantinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang lebih kuat, sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat di mata dunia, kata Yudo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Yudo, cita-cita ini dapat dicapai dengan menggabungkan kekuatan 3 matra TNI, yakni darat, laut, dan udara, sebagai komponen utama pertahanan yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa serta negara. 4 program. Yudo mengatakan jika kelak terpilih sebagai Panglima, visi yang dia bawa itu bakal dijabarkan dalam 4 program prioritas. Pertama, percepatan pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul dalam setiap penugasan. Upaya ini dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh. Perlu kami laporkan bahwa di dalam visi saya sejak menjadi Kasal,
bahwa sumber daya manusia saya prioritaskan yang pertama, karena ini merupakan modal dasar dalam pembangunan TNI, ujar Yudo. Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik dari personel maupun alutsista. Dengan demikian, TNI memiliki kesiapsiagaan tinggi dan siap untuk digerakkan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Menjadi harapan kita bersama dengan segenap rakyat Indonesia, prajurit TNI yang profesional dilengkapi dengan alutsista yang modern akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh, ungkap Yudo.